Balik mana? Gila nih. Gimana nih kita? Kita kedatangan tamu spesial nih hari ini. Betul. Di kediaman sang legend kita. Legend. Apa sih? Legend. Gak jelas sih bang. Ini yang calon wali kota Bandung, Farhan. Besok mau pemilihan. Nanti ada bahas ini kita. Boleh nanti kita bahas juga. Selamat datang Om Farhan. Balik ya, harusnya gitu yang. Selamat datang di kediaman yang apa ya ini ya? Sederhana lah. Tapi mewah banget lah lumayan. Amin. Luar biasa Om, keren banget lah rumahnya, bagus. Ya ini kita kedatangan tamu yang sangat ya spesial lah bisa dibilang Spesial, ya. Bray. Tamu pertama juga, kita ya. Iya kenapa kita undang dia? Dulu juga kita kan punya track record di kantor kita yang Sebelumnya pernah kerja bareng ya. Jadi tau lah orangnya gimana. Ya, pokoknya luar biasa. Kita baca-baca berita sambil ya lucu-lucuan aja ya. Iya ini sambil ya gini-gini aja hidupnya nganggur. Jadi kesibukan selama ini gimana Om? Ya sekarang lagi sibuk ngajar sih. Ngajar apa nih? Ngajar dong. Bagus. Oke, kita lanjut baca berita pertama Dot nih. Dari mana nih Dot? Ya ini topik pertama kita di hari ini nih ada katanya tuh dengar-dengar Shell tuh dikabarkan tutup loh. Shell ini Shell Majid, Shell on Seven. Shell apa tuh? Oh yang kerang kuning. Iya itu yang Awas kerang kerung nih mah. Jangan dong. Shell dikabarkan akan tutup, tapi katanya nggak benar. Gimana sih Pak? Jadi itu tuh nggak tutup. Sebenarnya mah banyak hoax beredar di sosial media. Tutupnya karena apa tuh? Enggak, itu mah cuman isu aja. Tapi udah ditampik katanya enggak kok. Oh. Ditampik. Ini udah ditampi banyak loh. Turun ketampi. Katamso tapi. Udah, lanjut. Gimana Dot? Itu kan sebagai pengguna Shell, ente suka pakai. Saya udah enggak Pak. Oh udah enggak. Lagi nganggur. Om gimana Om pakai Shell dong? Kadang ya, soalnya kan di Shell tuh jarang ya si SPBU-nya gitu, jarang banget kita temuin gitu. Jadi sekaliwat nawe gitu. Kadang-kadang pakai gitu, kadang-kadang. Apalagi kalau nggak bawa cash kan. Nah, itu cocok banget sih buat cashless. Betul, ya, emang betul. kelebihannya Shell itu cocok banget buat cashless sih. Tapi emang kalau pakai Shell tuh biasanya lebih irit nggak sih? Nah, personal sihnya orang selama ya make emang kerasa bener. Iya, lebih Kayak irit. mungkin teuing kumaha makanya penguapannya Benar. emang Walaupun oktannya sama kayak Pertamax kan? yang super ya, yang sorry. super, Yang yang super itu sama kayak pertama. Tapi orang juga ngerasa lebih irit jujur. iya sih gitu. Belum Kalau lagi ada poinnya ya. Benar, itu bisa diredeem. Biasanya kan ngejar poin benar. Tapi sekarang uang nggak cukup. Ya terus ya gitulah Pak Fajar gimana? Iya, saya juga sama dulu pengguna Shell. Sekarang Shell amat tinggal. Selamat tinggal Shell gitu ya. Udah, ya, semoga kita banyak duit lah ya biar bisa diisi di Shell. Amin. Oke lanjut Dot, berita apa selanjutnya Dot? Nih lanjut ya. Selanjutnya nih kita ada tentang kita kan harus selalu ada dulu ada kata siapa ya? Saya lupa. Katanya tuh kan pahlawan tanpa tanda jasa itu siapa sih sebenarnya? Oh iya. Ya itu. Nah, Guru gimana nih buat guru-guru di Indonesia nih kan lagi Kemarin tuh Hari Guru tanggal 25 ya. Betul. Peringatan Hari Guru menurut sudut pandang Aldi dan juga Farhan gimana? Bapak Farhan dulu deh gimana? Bener sih, nggak bohong ya si guru pahlawan tanpa tanda jasa mah gitu. Cuman mungkin kalau bisa sih lebih diapresiasi lagi ya untuk masalah si guru ini. Setuju. So, yang ya kan kita tiap tahun itu biaya pendidikan itu kan semakin tinggi kan ya. Betul. Pastilah gitunya itu tidak dapat dipungkiri itu mah ya. Betul. Tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya mungkin kenapa kehidupan guru kita itu tidak sesejahtera itu mungkin. Betul. Ya.
Miris lah ya. Iya bisa dibilang bisa jadi lebih baik gitu. Berarti ini mau menyenggol siapa nih? Kementerian Kemendikbud. Coba tahu anggarannya dinaikin kan. Oh, iya. Gaji-gaji guru honorer terutama ya dinaikin lah. Tolong lah Pak. Ada satu lagi. Iya. Iya. Bentar atau kita bawa mic dulu. Pause dulu ya bentar ya. Tadi sampai guru ya? Ya guru nih mic-nya bagus tuh. Bagus tuh mic. Ini mic-nya Mickey Mouse. Waduh, bukan Mick Jagger. Kita Udah kalah diam tuh. bisa Mick Jagger sih. Udah. Nah gimana? Tadi sampai mana ya? Jadi lupa. Udah sampai guru. Oh guru. Iya benar sih, setuju banget. Karena apa ya? Ini kan isu yang udah terjadi bertahun-tahun lamanya loh. Tapi ya ini mah kan ada yang menaruh kebijakan sendiri ya. Jadi betul. kita ya hanya berharap aja gitu untuk karena mereka kan sampai hari ini pun masih memberikan dampak untuk kemajuan bangsa Bangsa dan kita. negeri kita kan. Harapannya sih guru itu jadi apa ya, profesi yang bergengsi lah. Benar. Yang kalau orang anak-anak kecil tuh mau jadi guru. Iya gitu, dan memang terjamin juga lah gitu. Betul. Ya Karena kan tanpa disadari juga mungkin guru tuh pondasi juga ya buat generasi selanjutnya. benar banget. Setuju. Gitu. Jadi akar pembangunannya bisa berawal dari pendidikannya itu udah dari guru mungkin ya. Benar. Ya gitulah ya. Gimana menurut Bapak tuh? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai gurunya. Hiroshima Nagasaki dibom pernah Jepang, tapi kan yang diselamatin guru-gurunya dulu. Benar. Supaya buat benar, bangkitin benar. Jepang. Benar, kan. benar, benar. Sekarang kita lihat Jepang kayak gimana. Benar. Keren kan ngebantai kita. Oh iya nggak keren juga. Kita harus nggak boleh Jadi ngebantai. mendukung Jepang. Mendukung Jepang ini. Kamu dari Musa. Saya kan Subasa. Kebetulan kan ini hari Selasa tanggal 26 ya. Nah, besok nih ada hari besar untuk khususnya untuk di Bandung sendiri ya kita ini. Iya, ada pilkada ya, Dok. Serentak ya, Teh? Serentak, betul. Nah, gimana nih menurut kan ini mau ini Oh, padahal kan harusnya nggak boleh lagi hari tenang kan? iya. Gimana Bang Farhan Abbas? Beda dong. Kasusnya sama Ded Bang Denny. Waduh. Nah, itu gimana nih menurut dari Pak Fajar dulu deh terkait pilkada tuh pilgub ini yang periode sekarang ada yang mau dipilih nggak boleh kita kan nggak boleh udah mau ngomong Tapi seru sih kayaknya buat diikutin ya buat pilkada ini di Jawa Barat. Kita terutama pemilihan Jawa Barat ya. Mungkin udah punya jagoan masing-masing mungkin ya. Di Jawa Barat atau di Kota Bandung karena kita beda daerah, Bro. Aku kan daerah kabupaten. mana? Oh. Ini kan orang kota semua. Jadi kalau ke sini tuh bilangnya mau ke Bandung, mau ke kota. Enggak, tapi kita nggak pas dong ini. Berarti Bapak harusnya nggak masuk podcast ini. Nggak pas ini. Nggak kan ada Jakarta sama deh. Bandung Bupati. Tapi kayaknya dari calon-calon ini ya gimana ya, kemarin juga kalau di kabupaten sendiri jembatan Dayakolot belum beres-beres nih Pak. Jangan kan jembatan banjirnya aja kemarin. Banjirnya kemarin belum beres. Banjir gimana banjir? Aduh, masih tinggi lah kemarin, tapi udah surut kayaknya hari ini. Itu banjir belum beres-beres bertahun-tahun. Itu kan jadi bingung ya mau milih siapa ya. Belum ada yang bisa nge-solve lah ya. Iya, tapi mudah-mudahan nanti pemimpin ke depan bisa Amin. Nah, dari Om Farhan atau Aldot ada pandangan nggak untuk Kota Bandung atau Jawa Barat? Kota Bandung teh ayana-ayana sama macetnya. Macet banget. Benar, udah kayaknya overload ya. Iya, kayaknya Mungkin gitu. kapasitasnya sudah melebihi sih. Kemarin kata Kang Emil 2 juta loh kalau misalkan weekend tuh orang Jakarta ke Bandung. 2 Ada juta datanya. orang? 2 juta mobil masuk. Oh, Tiap weekend. Tiap weekend. Kan itu sampai 2.000 triliun gitu, 200 triliun kalau nggak salah kata Kang Emil kemarin tuh. pendapatan. Datanya pendapatan di Kota Bandung sendiri buat wisata tuh. Uang-uang yang di Jakarta tuh pada pindah ke Bandung. Aku nonton di podcastnya kemarin di Magna Talks. Kang Emil sama si ini siapa? Iyas Lawrence. Ya itu juga ini. Salah satu fenomena mungkin ya Iya, yang, fenomena yang, itu. yang harus Ditanggulangi. gitu. Gimana menurut Om? Sulit sih ya, maksudnya nggak tak belum mungkin bukan kapasitas saya gitu. Cuman dari pandangan saya sih apa yang harus dilakukan gitu ya mungkin atau bikin kebijakan entah misalnya satu rumah satu mobil lah maksimal Nah, gitunya. ya.
Betul. Atau misalnya transportasi publiknya kita Benahin gitu. Jadi si orang-orang tuh nyaman buat nggak bawa kendaraan gitu. Integrasinya juga kan, tapi harus benar gitu, dari kita mau kemana, misalnya kita dari sini mau ke Cibiru misalnya gitu kan, integrasinya tuh harus tahu kita harus naik apa aja gitu. Yang kayak gitu juga semoga bisa dipermudah aja sih. Kayaknya itu salah satu solusinya mungkin ya. Setuju. Dipermudah, diperbanyak, aksesnya juga maksudnya digratisin. Misalkan kita juga bayar pajak kan buat ke negara ya. Waduh, kok jadi kalau pajak? Nanti pajaknya jadi ke pajak bahaya. Iya kan kemarin udah 12% tuh ya. Iya. Masa nggak jadi apa-apa? Ih, serem ya. Tapi Gimana tuh? kan yang terkait pajak ya, kita loncat sedikit lah. Oke. Itu kan ada kebijakan baru dari Bu Sri Mulyani kemarin terkait tax amnesty buat Konglomerat. ampunan pajak ya. jadi bakal ditangguhkan dulu lah mungkin ya terkait pajaknya ya. Masalahnya kan itu buat konglomerat, si pajaknya itu malah diampuni ya, ada tax amnesty itu. Sedangkan orang-orang yang di bawah, menengah ke bawah malah dikasih PPN 12%. Iya, tetap sama gitu, nggak ada gimana-gimana ya. Sedangkan negara-negara maju di luar sana PPN itu pada kecil semua, tapi kan bagus tuh transportasi publiknya. Kayak mungkin contoh Singapura kali ya. Nah, Singapura tuh kan nggak usah berapa ya? 9 nggak usah. Tunggu kita lihat datanya ya. Iya, nanti mungkin bisa ditampilin juga ya. Tampilin buat PPN. Di Asia tuh kita Asia Tenggara paling gede Tinggi ya. ya. Indonesia tuh. Itu kenapa diampunin, emang salah apa dia diampunin? Ampun Tuhan. Tax amnesty nggak tahu dibuat para konglomerat karena mungkin mereka ngelolosin mungkin, aduh jangan Mbak. Enggak. Nanti takut Ya pokoknya ada info terkait itulah, tax amnesty itu waduh. Gimana ya, kita kan sebagai rakyat yang menengah ke atas ke bawah ya. Turun soalnya kehidupan. Jadi kan kita mah masih bakal maju kena mundur kena ya. Mau minta ampun nggak? Ya ampun. Aku mah tetap ampun. Ampun, tolong dong jangan 12% dulu dong Bu Sri Mulyani ya. Berapa? 2%? Waduh, jangan dong. Ya yang Gue takut salah ya. jangan dulu dinaikin lah. Oh, Kalau bisa dibagusin dulu penyerapan pajaknya. Kan banyak tuh korupsi-korupsi. Mobil-mobil pejabat pajak tuh pada bagus-bagus kan, sedangkan kita yang bayar pajaknya nggak komen. bahaya, ngeri-ngeri. Takut. Skip. Jangan di skip. Muncul. Lanjut mungkin tadi balik lagi ya. Tadi kan loncat sedikit itu tax amnesty. Kalau terkait Pilgub ini sih Pilbub ya. kayaknya ya saya setuju juga ya. Oh, dia pilbub. Iya Pilbub ini Pilbub. Oh iya. Beda kan? Iya, saya setuju juga. Tapi mungkin kan serba salah juga ya, karena kan itu kan jadi pergerakan ekonomi untuk Bandung juga sendiri ya. Jadi mungkin ada pembenahan secara bertahap mungkin ya. Tapi ya setuju gitu untuk ke arah sana tuh ya nanti pada akhirnya diharapkan bisa realisasi gitu. Apanya yang setuju, yang mana nih Ya statement? yang tadi terkait transportasi mungkin, terus kebijakan satu rumah satu mobil gitu, atau ya kebijakan yang tadi disebutkan juga itu ya setuju lah semua, cuman ya itu gimana caranya agar tetap ke output itu tapi dengan perekonomian tetap berjalan kan. Iya. Itu mungkin yang jadi Setuju. PR lah mungkin. Ya sih sebenarnya ya mungkin yang lahir dan besar di Bandung pasti ngerasain perbedaannya mungkin ya. Iya, jauh gitu Gimana ya. tuh? Jauh banget. Dimana gitu sekarang belum jam peaknya pulang atau pergi kerja pun udah ngerasain hal macet. Iya. Ih, parah banget. Gila. Kacau sih. Ada yang mungkin secara penjualan mobilnya mungkin bertambah, tapi infrastrukturnya kita masih di situ-situ aja. Betul. Khususnya di Bandung ya. Iya, khususnya di Bandung lah. Gitu. Tadi lagi ngomongin Bandung. Gimana? Wacananya juga kan mau diaktifasi lagi tuh tol dalam kota, yang Bandung Utara ke selatan sama yang Bandung di dalam tol dalam kotanya. Kemarin juga ada berita tentang itu, nanti kita tampilin. Oh gitu. Tapi kita nggak tahu ya, apakah tol dalam kota bisa mengatasi kemacetan menurut Aldo atau Mungkin bisa ya, cuman mungkin yang jadi masalah selanjutnya itu
pas pembangunannya itu bakal jadi ada masalah baru. Iya benar. Analisis mengenai dampak lingkungannya ya, AMDAL-nya gimana. Iya, Terus kan dairinya juga kan pasti jadi bikin macet itu. Ah, iya sih, bener sih. Belum lagi kalau misalnya drainase pas hujannya itu gimana. Benar sih. Banjir panjang banget. Ngeri sih ya benar. Jadi ngerentet itu. Itu kan misalnya harus diperhitungkan gitu gimana gitu. Ya, mungkin ya mereka lebih pintar lah ya. Gitu Cocok nih buat- Kang Farhan nih wali kota kita. Coblos nomor 5. Farhan. Tapi daripada mikirin pilgub yang pusing ya, mungkin kita refresh dengan ngikutin Pilgaci lagi lah. Kecil di TV One. Maksudnya ya biar kita dekat dengan Allah juga kan. Tadi Mobil tuh, kadal boleh. waduh. Pemilihan kadal guru. Kadal guru. Nah mungkin kita lanjut nih ke Cawabuk Ciamis meninggal. Ya ini salah satu di berita di Pilkada tuh kemarin ada Cawabuk Ciamis itu meninggal. Calon wakil Bupati. Ciamis. Jadi Kenapa sih? kayaknya sempat sesak nafas katanya tuh di beritanya tuh. Aduh, kita turut berduka cita ya. Oh turut berduka ya, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Amin. Terus khotimah juga. Berarti sakit gitu. Iya kayaknya Ya, mungkin. tapi mungkin ya nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Ya wallahu alam lah. Tuh, ya semoga yang penting almarhum ditinggikan derajat itu. Ada itu yang masih di Pilgub juga. Bupati atau gubernur Bengkulu yang kena OTT KPK tuh. Oh sebelum pemilihan. Ini kemarin baru di OTT. Oh Itu ada di notes. Jadi dia tuh sampai apa ya? Malak istilahnya. ini menarik nih. Apa nih? Ini juga saya nonton nih di TV. Jadi ada polisi tembak polisi. Kepolisian. Gimana ya? Keren kepolisian. Jadi ada beritanya mungkin lebih jelasnya kemarin dari sumbernya apa Pak? Biar takutnya kan kita Coba searching dulu. Enggak. Oh. Polisi lawan polisi. Aku takut. Kemarin juga itu saya nonton di TV sih, saya sih, kebetulan. Ya apa-apa gitu nggak sampai meninggal. Meninggal Pak. Itu Makanya. aduh Ngeri banget ini. ngeri sih, maksudnya ya tidak ini juga ya kita itu Turut kan berduka. mungkin turut berduka lah yang kita utamakan ya gitu. Nah itu Nah dia. ini kita Kita coba cek beritanya ya. AKP Dadang Iskandar sempat mengancam tembak polisi yang hendak menangkapnya. Sumbernya Tribun News. Tribun News. Oke, coba buka. Karena Nah, Sambil dibaca. kita baca nih alasan kenapa ya dari Tribun ya. Judulnya dulu. Judulnya itu AKP Dadang Iskandar sempat mengancam tembak polisi yang hendak menangkapnya. Nah, intinya kenapa dia itu bisa nembak ya. Jadi nih, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar kini ditetapkan tersangka dan ditahan terkait penembakan yang menewaskan juniornya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Ulil Rianto pada Jumat. Nah, AKP Dadang Iskandar mengamuk. Saya menembaki Kompol Ulil Rianto. AKP Dadang Iskandar juga sempat mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Gitu. Nah, coba ya kita lihat yang kalau saya ditangkapnya kenapa? karena udah ngebunuh juniornya itu. Ngebunuh Nah, juniornya motifnya kenapa? kita nggak tahu. Ah, motifnya ini nih yang Coba, kita ada nggak di situ? kita coba cari ya. Kenapanya gitu? Apakah ada cek? Tapi dia tuh mengancam si di sini tuh Kapolres, sempat mengancam Kapolres juga gitu. Itu makanya ini berita tajuk utamanya mungkin yang mengancamnya ya. Tapi yang kenapa dia jadi tersangka itu karena dia menembak juniornya itu. Nah, cuman konfliknya belum dapat ya. Iya nih Motifnya motifnya nih kita belum dapat nih apa gitu. Ada nggak tapi? Coba ya jawab itu. Tapi ini miris juga ya, mestinya kan sesama ini ya, sesama inilah rekan kerja lah gitu kan, Satu instansi lah ya. satu instansi dan maksudnya senior dan junior gitu kan. Mungkin ya apakah motifnya sesuatu hal yang memang tidak bisa ditolerir atau gimana kan kita juga nggak tahu ya. Jadi ya Awal mula konfliknya. betul. Nah, jadi kita takutnya menyinggung juga ya. Mungkin kita lanjut dulu. Bisa dibahas sih. Gimana? Apa Jadi tuh? kan pengennya kita aparat negara kita tuh yang mengayomi lah, melindungi masyarakatnya kan.
ya jangan adalah konflik di internal, kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu ya, mudah-mudahan di kekeluargaan ya, mudah-mudahan kedepannya mungkin instansi kita bisa lebih baik lah. Itu aja sih harapan kita. Tips-tips. Bahkan Ya sih, benar sih. Bisa mungkin emang kalau misalnya segede-gedenya konflik sih harusnya bisa dimediasi ya. Atau mungkin kalau misalnya emang udah pelanggaran berat bisa dibawa ke jalur hukum aja. Betul. Dan sebenarnya untuk izin penggunaan senjata pun kan harus ada tes psikologi ya, serangkaian tes yang panjang kan. Betul. Sebenarnya itu bisa dideteksi harusnya gitu di awal gitu kan, kalau misalkan ada permasalahan atau apa bisa dicek. Udah Ya, lanjut. semoga kedepannya nggak terulang lagi. Nah, Ya, amin. Ulang, Kita amin. dong. Ini terlalu banyak politik. Pokoknya agak ringan ya. Agak ringan dulu. Mau ngomong takut salah gitu kan. Jadi kita jaga-jaga nih. Nah, mungkin nih bisa dilanjut lah. Kita mau berita apa nih? Boleh. Ini yang Mana ini nih, kita sama mana? skip aja deh. Takut juga lah coba. politik. Oh iya, ini OTT sih sebenarnya. Jadi gini kan, ada kemarin anggota DPR yang bilang nih, Om, harusnya tuh yang anggota DPR ya Hasbiallah Ilyas jelaskan pernyataannya soal KPK, telepon telepon dulu pejabat korupsi. Jadi sebelum OTT itu operasi tangkap tangan, telepon dulu. Halo gitu. Kalau di mana lu? Oh, kira-kira kalau ditelepon dulu percakapannya kayak gimana? Coba. Gimana coba? Aduh yang korupsi nih. Kok jadi role play? Aduh yang korupsi, Fajar yang KPK-nya kira-kira gimana? Gimana lah role play-nya? Coba. Kira-kira. Assalamualaikum Bapak Aldi. Salam, Pak. Ini dengan siapa ya? Saya dengan KPK Bapak. Waduh, pasti kaget ya. Kaget dong. Masa sih nggak kaget ya? Kan saya kan nggak ngapa-ngapain mungkin. Iya, saya mau menangkap Bapak nih Pak. Kok begitu, Pak? Saya salah apa, Pak? Ya Allah. Mungkin jadi lucu ya. Iya. Bapak jangan kabur gitu ya. Saya mau OTW ke sana. Boleh emang apa namanya ceburin? Ya kan jadi aneh juga, masa harus telepon dulu. Ya OTT mau OTT aja, udah sikat aja koruptor mah. Anjir, serem gini ngobongan bro. Kecuali mau visit resto ya. Iya, visit Terus resto. namanya siapa? Apa? Koruptor yang di Siapa aja lah. Korupsi waktu. Korupsi tenaga, korupsi waktu, korupsi duit kolot misalkan. Unikonya, Uniko korupsi. Pengalaman Uniko. pengalaman pribadi. Universitas tipu kolot ya. Waduh. Tapi ya itu ya kenapa ya? Ya kenapa ya? Kenapa? Unik sih kalau misalnya terjadinya. Jangan atuh. Gitu. Coba menurut Om gimana Om? Kalau misalnya dari beritanya sih ya masa sih kan gitu, masa dukun udah nelfon ya, kecuali orang tuh visit Max gitu ya gitu baru kita nelfon dulu Ya, konfirmasi. kita jelasin Max itu merchant ya teman-teman. Merchant ya. Kita sebelumnya kerja di sebuah retail. Bukan retail apa ya? Buat perusahaan Jasa, Ya, perusahaan. platform lah. Gitu ya. Nah gitu, lanjut. Lanjut. No comment. Takut salah. Takut salah. Banyak no komennya ganti ya podcastnya no komen. Ini standar hidup layak di Indonesia sekarang menurut 1 juta 1,02 berarti juta. 1.20.000 gitu. 1.20.000. Nah kira-kira bulan. Menurut siapa tuh? Ada menurut siapanya? Menurut Tatang Sutarma. BPS. Badan Pusat Statistik tuh ya. Oke. Datanya tuh. Dari Gimana BPS beritanya, itu Dok? standarnya Tapi ini harus kita itu kan tadi rancu tuh. Ini harus dibaca dulu nih dalam data BPS standar hidup layak digambarkan dengan pengeluaran real per kapita Indonesia terus mengalami peningkatan sejak 2020. Pada 2020 rata-rata pengeluaran per kapita tercatat sebesar 11,01 juta per tahun atau 917.500 per bulan. Nanti naik ya naik. Lalu pada tahun 2024 ini meningkat menjadi 12,34 juta per tahun. atau sekitar 1,02 juta per bulan pada 2024. Oh.
Coba sadar. Coba sejuta kira-kira pas Kira-kira nggak? Apa aja. nih sejuta? Sejuta cukup nggak sebulan? Kira-kira weh. Kira-kira Dari gimana? Aldi gimana? Cukup nggak kalau Saya kan pay the bills ya selalu nih. Enggak sih. Kayaknya Karena sejuta tuh hanya untuk itu belum makan loh. Belum makan loh. Jadi sejuta buat apa cicilan doang? Ya buat ini, buat bayar operasional rumah, bayar listrik, listrik, bayar ya air. Kalau di saya kebetulan gratis ya. Oh, air gratis. Gratis. Terus kalau misalnya bayar bulanan telepon, gitu, wifi, Oh iya. itu, waduh, itu mah cuma bayar operasional, tapi kita nggak makan. Gitu doang kalau di saya. Kalau di Anggap misalnya nggak ada cicilan gitu. Sejuta cukup nggak? enggak, Tetap nggak. nggak ada cicilan operasional maksudnya. Biasanya nggak ada cicilan, nggak ada bayar. Ini buat pure buat hidup doang misalnya. Oh makan gitu. Ya buat daily life aja gitu, makan gitu. Cukup nggak? Kira-kira $1.20.000 berarti kan? Ya. $1.20.000-nya. Mepet. Malah kurang dikit lah. Kalau Berapa- saya ya, berapa saya kira-kira? tuh per bulan buat hidup 1,5 lah. Itu di luar bayarin nih, pure buat hidup aja. gitu. hidup makan. Udah sama uang pacaran itu. Udah dong. Cukup. Ya kalau di rumah aja, di rumah aja, gitu. Ya udahlah segitu. Ya bahkan untuk hidup mah nggak bisa kan, untuk kayak pay the bill saja itu. Masak sih itu kalau sejuta kayaknya harus masak. Harus masak ya. Iya. Om. Masak apa nih Om? Masak aja. Kira-kira sejuta berapa nih Om? $1 cukup buat beli sepatu satu. Terus sepatu juga udah pada mahal. sekarang. Iya. Dulu konvers cuma 150.000 kita. Ya sempet. SD menurut. Iya. Ya kan dulu. Produknya Sekarang kan luar udah mulu nih, produk lokal dong. Oh, Ini kan lokal juga udah mahal. Per, Iya. per kapita ya. Per kapita per apa berarti? Per kapita ini apa? Coba kita Kita searching dulu. Harus riset dong. Per Harus- kapita tuh harus- segimana gitu per kapita tuh. per kapita tuh apa ya? Per kapita adalah rata-rata nilai tertentu untuk setiap orang dalam satu kelompok. Oh, Jadi mungkin Oh, per persen berarti ya ya. persen dalam misalnya per kelurahan misalnya Ya. gitu mungkin ya. berkelompok. Contohnya kan Per kepala keluarga misalkan. Ini kita Iya, bisa. bertiga nih, berarti tiga per kapitanya ada 3 orang nih. 3 orang, jadi saya per kapita tuh saya sendiri gitu kan. Yakin? Ya, gitu. Oh enggak ya? Nah, saya nanya, itu Enggak, yakin, gitu, yakin, gitu. yakin. Iya, betul, betul. Oke, kita bukan sarjana ekonomi. Pada teknik sipil semua. Ini lu turunnya? HI. HI. HI teknik sipil. Pertanian ya, bajing terberes. Kemana pertanian? Hah? Tapi nggak beres. Tut. Lanjut. Lo gaji petani 10 juta loh sekarang. Iya, petani. Kalau di Milenial bisa 10 juta tuh. Kalau kamu gaji berapa sekarang? Di mana? Sekarang. Sekarang no. Nah, terus ini nih ada lagi nih menarik sih. Ini nyambung sama tadi Hari Guru yang kita lagi Apa tuh? yang kemarin kita rayakan bersama gitu Apa kan. Apa tuh? Nah, ini gaji 1 juta rupiah tiap guru honorer Bengkulu diambil Rohidin buat pilkada. Nah, itu yang tadi aku bilang masih pilgub. Iya, jadi ini kan Rohidin nih kita lihat siapa sih Rohidin? Gubernur Bengkulu ini tuh kan H-2 nih pemilihan gubernur pilkada. Tapi dia kena OTT nih. Terus dia tuh meres uang 1 juta per orang buat bayar ini biaya apa? Kampanyenya dia. Dengan alasan? Iya buat biaya kampanyenya. Oh. Udah mah gaji honorer kecil dipinta Dipotong 1 juta. Kan masa sih kayak Mas, ini valid berita nih. ini valid ada Ini dari CNN. CNN CNN. valid. CNN Indonesia. Kita semua sudah riset bro. Twitter ya. Apa cina? Iya itu. Di Gubernur Bengkulu minta cairkan gaji guru honorer. Coba buka beritanya Dot. Wow. Ngeri banget sih. Ini. Tapi ada beritanya lagi nih lanjutannya. Aku dengar tadi itu walaupun nanti udah terpilih masih bisa tetap dilantik loh. Kan ngeri juga nih. Kan udah ya walaupun ini Dia udah tersangka ketangkap OTT. OTT udah statusnya tersangka walaupun nanti misalkan kalau terpilih itu masih bisa dilantik. Sorry. Itu bisa dilantik. Kemarin tadi statement siapa ya? Bisa di searching tuh ada beritanya. Ini parah sih. Naon sih? Saudara SD ini yang ambil ya. Iya.
mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar Dari berapa guru itu peruntukannya 29 itu tadinya buat pembayaran guru gaji honorer. guru. Oh, buat guru Jadi honorer. ngambil 1 juta per kepala mungkin kan? Coba Iya, baca. berarti dana buat guru honorernya gitu disabat gitu. Betul. Aduh. Ini serem ya. Wow. Ngeri. Tapi kalau kepilih juga bisa. Tapi logikanya ya, kalau misalnya udah OTT gini, yang milih siapa? Nah, Harusnya. ya masa sih keterlaluan banget warga Bengkulu gitu masih milih gitu kan? Saya nggak ngomong gitu. Oh ya, saya tidak. masa sih udah ketangkap nih. ngomong gitu ya. Ini warga Bengkulu. Ya saya mah jangan cuma dong. ngomong, ya orang tahu lah yang mana yang benar, yang baik gitu kan. Benar nggak? Nah, ya semoga yang terbaik lah buat warga Bengkulu nanti. Iya, jangan Dan pilih yang mohon bersabar juga untuk guru-guru honorer yang di sana mungkin kan ada sedikit terzolim. Ya banyak mungkin ya bukan terzolimi ya. sedikit bro, itu miliar bro. Gitu Gede ya, bro. kita mendoakan lah. Balik lagi ke hari guru ya. Kalian aja dapat 29 miliar mau ngapain? Wah udah sih. Itu gaji di company kita seumur hidup juga belum tentu udah dapat. Sampai umur 60 tahun. Salto di kantor sampai jam 7 gitu. Kantor mana nih? Nggak tahu. Kantor bahasa Belanda itu kantor. Bener kan? Oh jadi ke sana sih. Bahasa Belanda kan kemarin jalan di Belanda katanya mulus. Podcast kemarin. Nah kita lanjut kali ya. Oke, next. Nah ini ada berita lagi nih, karyawan curi uang perusahaan. Nyambung terus ya. Nyambung terus. Dari tadi masalahnya duit. Duit. Kan kita masalah kita Duit. Duit lakuin. betul. Karyawan curi uang perusahaan 210 juta rupiah demi hidup mewah dan bayari cicilan motor pacar 120 210 juta uang Ini kantor. berita dari kompas.com ya betul. Uang perusahaan. Uang perusahaan diambil tuh buat bayarin cicilan motornya pacar. Iya. Motornya pacar. Ini cewek cowok yang ngambilnya? Coba baca Dot, ada beritanya. Pria bernama Kevin itu kini telah ditangkap, berarti cowok. Oh, Bayarin buat cewek. bayarin ceweknya. Cicilan motor Tapi ceweknya. nah ini maksudnya kadang manusia tuh kan selalu lupa ya. Apa rezeki itu kan titipan ya kadang ya. Tapi tolong titipin yang banyak. Tapi enggak titipin yang banyak. Titipinnya dari perusahaan. sih. Ya gitu maksudnya jadinya ya pada akhirnya memang kita kan manusia tidak luput dari lupa dan hilang ya lagi-lagi gitu. Kalau kita balik lagi ke sana ya apa yang sudah dituliskan dalam Al-Quran itu sudah selalu. Jadi ya, dia lupa saya atau agak hilaf ya. nih? Hah? Dia lupa atau hilaf berarti pasti. Hilap masa sampai Hilap. ratusan juta tuh. Masa sampai hilap? Aduh hilap, cicilan motor. Aduh hilap. Hilap berkali-kali. Itu bukan hilap lagi bro. Apa dong? Kriminal. Ya kasihan lah. Ya kita juga turut lagi berdoa. Ya semoga ya pastilah orang yang dizolimi atau suatu kelompok atau orang yang dizolimi pasti kan insya Allah nanti akan dibalas entah itu di sini Masya atau di Allah. akhirat gitu kan. Siapa pak? Ya semoga yang terbaik gitu. Tapi kenapa kejadian kasus kayak gini tuh sering terjadi? Sering terjadi penelipan uang perusahaan. Nah, maksudnya bukan pada Kriminal ya, mungkin kriminal ya. Ya, maksudnya Nah, penipuan, ini apa nih, coba nih. penipuan Ini itu. bagus diulik nih. Jadi kenapa sering terjadi itu kasus-kasus penipuan itu buat membiayai lifestyle gitu. Nah itu Kayak kemarin tuh yang apa sih yang pas ya kalau nggak salah tuh yang pegawainya tuh yang berapa M gitu. Ada. Oh, sampai Iya, benar. ya kenapa gitu sering terjadi itu kasus penipuan itu landasannya itu karena pengen memenuhi lifestyle yang sebenarnya kita tuh nggak mampu gitu. Kesalahan Iya. tersebut tuh nggak mampu buat memenuhi hal itu. Menurut aku sih salah satunya dampak media sosial juga sih om. Betul. Bener nggak? Itu betul sih. Itu Arahnya ke sana nggak sih? Iya. Karena banyak standar TikTok, standar IG gitu orang-orang pada high class. Gitu. Informasi sekarang itu kayaknya nggak kesarinya. Nah, Jadi maksudnya yang bener jadi tabu antara yang bener dan Bener. itu dia. karena misalnya logikanya orang nampilin sesuatu di sosial media
pasti yang have fun-nya menurutnya. Iya Iya, benar. Kalau benar. sih nggak tahu kan maksudnya di belakang itu tuh kayak gimana gitu sih. betul. Dan itu jadi acuan salahnya. Sedangkan orang yang lihatnya tuh seakan-akan itu tuh real. Padahal bisa aja memanipulasi banyak ya. Yap, betul. Ya enak misalnya yang sedih-sedih nama mau ambil di close friend nggak nurudat nama. Close friend kadang nggak juga. Iya gitu. Atau di kloset mesti nangis. Sedih-sedih. Terus Di close hand. Di close hand gimana? Kalau Ya anjing. close the door nanti klarifikasi ya. Oke. Ya itu sih bener udah itu gara-gara kita banyak melihat orang. Dan Sosmed. itu tuh mudah kita untuk melihat orang. Ya. Iya sih. Di situ jadi gitu. Betul. Gampang Iya, banget ya. murah banget gitu kan. Crazy rich. Gimana dia sekarang kan? Iya, sekarang di mana di penjara kan? Udah keluar apa gimana? Oke, kita lanjut ya kali ya. Sekarang ada berita apa lagi nih? Oh ini kita masuk ke dunia sport. Wih, Segmen sport. Seperti yang kau minta. Nah, ini ada nih Coach Sintayong membuka akademi sepak bola di Indonesia, semoga melahirkan bibit-bibit untuk masa depan timnas Indonesia. Dari Twitter nih, dari akun apa nih? Dari akun beritanya bikin Aing Riweuh Uy. Oh ini nih. Di mana tuh. Cina di Jakarta? Nah ini gak tahu nih. Indonesia. Oh Jakarta. Kantornya di Jakarta sih. TTSTI Akademi Olahraga. Wih. Keren. Kalau Aldot Danut Academy ya. KDI. KDA ya? kan. Dia Danut Academy Oh, Indonesia. DA. Iya. Iya, nah gimana Gimana nih? nih, Kalau Bro? menurut aku sih Sintayong kayaknya dia totalitas banget ya di Indonesia ya. Maksudnya dia sampai pernah ada statement, lupa sih di mana ya. Ya kalau salah nanti bisa dikoreksi. Kayaknya dia tuh sempet mau tinggal juga di Indonesia kan selama sisa umurnya gitu. Jadi kayak Udah love Indonesia banget. iya kayak dia tune in banget gitu ke Indonesia tuh. Jadi ya happy juga ya ketika ada orang luar dan dia lagi kerja di Indonesia dan berbakti lah gitu. untuk Kontribusi. Iya berkontribusi dan dia tuh benar-benar menyelami itu gitu dan tulus gitu. Ya menurut aku sih ini Berita baik ya. berita baik banget gitu untuk warga Indonesia khususnya di Sporty ini. Udah komentar. Gimana nih, Om? Bagus sih. Maksudnya ya emang kita lagi lihat fenomena timnas sekarang gitu, lihat gitu. Perkembangannya tuh pesat banget lagi. Gitu. Dan mungkin di sisi lainnya kita juga nanti ke depannya mungkin butuh juga bibit-bibit generasi baru buat lanjutin gitu ya. Biar tidak selalu mengandalkan harus naturalisasi segala. Saya nggak bukannya pro dan kontra gitu. Iya. Saya pro banget gitu ke naturalisasi. Cuman mungkin hal lainnya tuh kayak bibit-bibit Indonesia juga harus bisa bersaing dengan orang Betul. tersebut. Gitu. Benar. Gitu. Setuju. Jadi anak kita berapa sih 200 juta orang ya? 200 Penduduk ya, juta. Iya, kurang lebih. Nah, semoga nanti ada the next Messi lah dari Udah ada kan Beckham kemarin juga kan? Yang namanya Beckham. Oh, banyak kok Vigo ada, Ronaldo ada. ada. Kim juga ada kan? Kan sekarang the next-nya baru namanya doang, tapi Iya. nanti skillnya gitu kan. Gitu. Gitu. Menurut Bapak gimana Pak? Ya bagus sih buat karena Sintayong kan di Korea juga kan dia diperhitungkan dia maksudnya sekarang sudah melatih Indonesia dan udah ngebawa kita cukup luar biasa gitu ya untuk di kualifikasi Piala Dunia ini di posisi ketiga di grup C kan. Betul. Setelah Jepang terus mana lagi? Australia. Dan kita di Indonesia di posisi 3 ya. Ada harapan untuk membuat tiket Piala Dunia kan. Ya keren lah buat aku Sintayong. Mudah-mudahan bisa membawa apa ya kedisiplinan mungkin anak-anak Indonesia nanti bibit-bibit unggul bisa jadi lebih baik lah. Betul. Nah gitu aja. Nah terus mungkin kita nyambung nih sedikit, kita loncat lah ke kemarin kan Indonesia tuh menang lawan Arab tuh. Ya Indonesia. Wah itu kan sebelumnya kalau Farhan kurang tahu juga nih, kita tuh pas di podcast sebelumnya tuh bahas khususnya saya nih ya, itu tuh nggak muluk-muluk lah, seri. Kalau kalah pun itu it's okay gitu. Tapi
benar-benar keren banget sih kemarin Indo, walaupun Bener. taktiknya mungkin banyak counter attack ya. Iya, iya, iya. Tapi apa ya? Mungkin pemain naturalisasi kita juga bagus banget sih, perform banget dari belakang sampai depan tuh. Terkhusus yang lebih membanggakan lagi tuh orang Indonesia murni ya, dua-duanya dengan selebrasi kayak kita nih ini. Marcelino ya. Marcelino, Ferdinand. Gimana tuh? Tapi prediksi Anda tepat, Bung. Kemarin kan bakal kita ngapain? Ini kan Ya gimana Bung Den? Ibu Medi dulu nih. Udah nggak ada, Pak. Jangan. Lanjut. Gimana? Om, gimana Om? Kemarin tuh seru banget sih. Seru sih. Sebenarnya secara kualitas pemainnya kalau sama Arab sih kita berani bersaing ya. Iya, Benar. Ya lihat aja misalnya dari segi si pemain Arab tersebut main di mana gitu. Dan kebanyakan bahkan di timnas Indonesia yang sekarang tuh kita lebih mendominasi di Eropa ya. Betul. Dan kalau misalnya dari grup kita tuh belum grup 3 ya, grup C ya. C. Dan di grup C mungkin yang benar-benar kualitasnya jauh melampaui hanya Jepang sih menurut saya. Iya, Kalau misalnya bahkan sama Australia pun dari segi kualitas Mirip-mirip pemain lah itu ya. masih kita bisa bersaing gitu. Benar. Karena pemain-pemain Australia juga yang ada di Eropanya itu sebenarnya bukan tim yang gede gitu, bukan tim yang kayak Barca, tim inti di Barca atau di Madrid gitu Iya, ya, iya, bukan gitu, masih bisa bersaing lah kita JIDES juga kan di Venezia gitu, Serie A kan. Serie A, gitu. betul. Gitu. Sebetulnya udah ini masih kita tuh sebetulnya peluangnya tuh masih gede buat lolos lah. Minimal sampai ke kualifikasi yang selanjutnya. Itu masih bisa make sense gitu. Walaupun misalnya harapannya sih pasti kita minimal harus kedua ya. Ya. Dan lolos Ya, otomatis langsung. gitu. Tapi kan untuk posisi 3 dan 4 itu menurut saya sih masih realistis banget gitu. Lihat komposisi pemain kita Ya sekarang. bahkan udah sampai tahap sejauh ini juga udah keren, udah sejarah banget. sejarah banget karena sebelumnya kan bahkan ada di satu saluran TV juga yang ngewawancara Rocky Tirai ya, yang ngomong gitu. Mereka tuh setuju gitu. Bahkan legend-legend Indonesia tuh Iya. benar mengakui banget. Benar banget lah gitu. Sip. Ripanya gimana? Kalau aku sih oke lah buat sini. Oke dulu. Wakilin soalnya. Bingung. Udah cukup keren lah buat Indonesia, kita harapkan bisa masuk Piala Dunia. Amin, kita selalu dukung. Amin. Gitu aja ya. Kita lanjut deh ke berita selanjutnya. Tapi sebelum itu Oh ini ada yang Ada balik yang baru kerja nih. pulang kerja. Waduh. Tamu spesial kita nih. Tamu spesial dari ini Baghdad. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kenalin dulu dong, siapa nih? Nyalain dulu belum? Kenalin, nama saya Fajar. Nama saya Randy. Dadah. Dulu juga kenapa kita bisa balik bareng karena dulu kan sempat kita kerja juga ya. Iya, kita Sama, semua di kita bendera semua. yang sama ya dulunya ya. Di mana? Kamu mah mau mancing-mancing. Ngomong. Kan? Di mana sih? Nah, mungkin kita nih kebetulan banget nih, pas banget orangnya datang terus topiknya nyambung nih. apa emang topiknya? Topiknya nih kan lagi ada di LinkedIn nih. Di LinkedIn tuh lagi ada hashtag desperate nih. Desperate. Nah, Om bisa jelasin nggak tuh lagi trending apa sih sebenarnya di LinkedIn tuh tentang hashtag desperate ini tuh apa sih? Oke, jadi mungkin beberapa bulan yang lalu itu ada fenomena mungkin ya disebutnya ya. Jadi si hashtag desperate ini tuh sempat trending di LinkedIn gitu. Dan yang dimaksudkan kenapa trending itu gara-gara mungkin dari teman-teman kita sebagai pencari kerja itu mungkin kondisi saat ini tuh jadi sulit lah gitu. Mungkin ada yang relate dengan hal itu. Ya terlebih kan kita bertiga nih nganggur nih. Benar Dan ya kebetulan nih ada nih yang Udah dapat baru kerja. pulang kerja nih. Ya, ngelihatnya mungkin enak-enak aja ya. Padahal Oh nganggur lama ya? Berapa lama sih? lumayan. Tapi memang cukup Menantang. depresi ya. Benar. Bener-bener depresi sih. Apa sih yang bikin depresi itu apa?
Apakah karena Sebenarnya kalau lifestyle sih biasa aja, cuman lumayan sih kalau misalkan ada tekanan-tekanan ngelihat orang, oh ternyata ada aktivitas kerja kayak gitu, terus ngelihat ya gitulah, selain aktivitas dari kita pun apa namanya kayak nggak kayak nothing aja gitu, kayak useless sebagai laki-laki di umur sekian. Wow, ternyata ini asli pusing sih, lumayan cukup depresi. Tapi emang banyak ya dari data yang nanti bikin ditampil juga ya Pak ya. Data-data pengangguran di Indo kan mungkin bisa banyak banget ya. Gitu. Benar. Dan mungkin trending topik itu timbul karena ya itu tadi ada memang benar-benar desperate untuk nyari kerja. sebenarnya faktor apa sih yang bikin kita sulit cari kerja tuh gitu? Atau kalau misalnya buka LinkedIn kan sebenarnya masih ada ya. Ada aja ya. Aja tiap hari. Maksiat. Ya jadi ya benar sih, tapi Kenapa mikirnya maksiat? Banyak dosa, Bro. Nah. Ketika bekerja kemarin. Ketika bekerja kemarin dosa. oh ini dari pengalaman pribadi ya. Ya tapi ya itu ke akhirat juga pasti nyambung. Cuman kalau secara dunianya mungkin tadi ya, mungkin ada hubungannya dengan supply dan demand perusahaannya. Iya benar. Kebutuhan demand-nya tinggi gitu ya. Mungkin ya balik lagi ke mungkin dari perspektif kurang sih yang kita itu generasi di mana transisi antara konvensional ke digital gitu. Mungkin anak-anak 90-an kayak kita ini kan relate-nya dulu kita banyak, sekarang itu job-job itu nggak ada di zaman kita. Mungkin contohnya kayak housewife gitu, sosial media spesialis gitu kan, itu hal itu tuh baru ada di generasi sekarang gitu ya. Dan mungkin bahkan saat kita kuliah pun nggak ada gitu kayak gitu teh. Iya benar. Ya tapi kan ya balik lagi ya, sepengalaman kita berempat belum pernah ada yang sebidang kan pekerjaannya kan. Iya sih. Nah lu sana Apa teh? kuliah Sipir. Ini penjara Alcatraz. Teknik nuklir. ayah nuklirnya. Sekarang kerjanya Di apa? bidang apa bidangnya deh. Itu mah ini mah beneran. Saya kayak kacau ya. Iya tapi Kalau ada di bib cuy. tapi maksudnya ya pada akhirnya balik lagi kita selama ini bekerja belum pernah di bidang, tapi ya overall sebenarnya kita survive aja kan. Mungkin gara-gara learning by doing ya. Betul. Kita karena keadaan mungkin jadi mau nggak mau kita harus beradaptasi gitu. Ya asal mau lah ya sebenarnya mah gitu. Tapi ya balik lagi supply dari perusahaan-perusahaan itu kan masih mismatch. Jadi jumlah lowongan dan jumlah pekerjanya berbanding jauh gitu ya. Betul, dan skillnya pun tidak cocok gitu. Nggak ketemu. Sekarang kan serba digital nih. Iya. Pekerjaan semakin canggih. Mana ada yang tadi ya sosial media spesialis kayak gitu kan. Tapi kitanya gaptek. Maksudnya kan pada saat zaman kita kuliah aja itu nggak ada si kepikiran ada job kayak gitu. Iya. Ya, untuk ngurus sosial media gitu. Tapi Iya. kan itu dengan perkembangan zaman yang semakin digital itu jadi mau nggak mau kita harus terus belajar gitu. Bener-bener berat. Bagi kita berat ya. Berat sih, bagi semua orang juga punya kendala yang masing-masing lah ya. Iya sih. Gitu. Bahasannya berat. Nah mungkin nih kita ada topik menarik kayak gini. Apa? Ada beberapa laman dari CNN Indonesia, terus juga kompas.com tentang marriage is scary. Wow. Kenapa tuh scary itu? Nah, mungkin stigmanya tuh muncul karena banyak keluhan mungkinnya dari para pasangan atau dari para jombloan gitu yang ingin berhubungan. Tapi kalau untuk melangkah ke jenjang itu kayaknya gitu kan, bingung gitu, pusing gitu kan. Nah, Pikiran nggak Randy buat nikah? Kepikiran tuh besok juga pengen nikah.
Kalau aku mah Nggak scary, nggak takut. nggak. Kenapa? Ngapain takut? Ada Allah. Masuk. Masa ngapain takut? Biasa dari Baghdad. Enggak. Tapi memang kalau misalkan ngomongin pengen nikah kapan? Pengen secepatnya. Cuman udah ada Cuman uangnya nggak cepat. pasangannya. Wah itu apa lagi? Banyak pilihan. Oh iya, tinggal milih. Milih. Iya. Tapi nggak scary. Kehidupan mah bro, apa namanya? Pasti banyak rintangannya. Nggak cuman punya pasangan, orang sendiri aja banyak rintangan. Iya, makanya kan ketika ada pasangan tuh bukannya meringankan, tapi menambah Kenikmatan. bahagia, kenikmatan. Nah, Ini mah tangan dan minta Casey kan. jadi mindsetnya jangan jadi beban buat nikah tuh cuy. Gitu. Tapi memang prosesnya berat ya, maksudnya menjalani Betul. prosesnya itu pasti ada 1-2 lika-liku lah. Betul. Gitu. Om gimana Om? Iya sih. Ya kan kita di sini mungkin belum ada yang pernah merasakan hal itu. Ya. Tapi berani-berani ngomongin ini. Gimana? Ya tuh? mungkin ya hashtag marriage is scary juga muncul oleh orang-orang yang belum menikah juga. Iya sih, benar. Karena lihat fenomena apa Pernikahan ya, pernikahan yang mungkin kegagalan dalam menikahnya gitu. ya entah itu perceraian, perselingkuhan ya. Soalnya kan mungkin zaman sekarang segala kejadian itu bisa gampang ke blow up lah ya. Betul. Orang tuh bisa tahu gitu. Beda sama zaman dulu mungkin yang kawin cerai itu yang taunya ya udah aja circle-circle Iya. tertentu aja gitu, cerita aja gitu. Tapi sekarang kan dengan adanya masif banget gitu pergerakan digital kan jadi gampang ke blow up dan orang tuh bisa langsung gampang ngejudge gitu. Iya. Betul. Ya pada akhirnya jadi ngelihat orang-orang lagi sih. Iya. Standar itu tercipta karena kita banyak lihat orang kan. Iya, bisa juga kita nyalahin teknologi bro. Karena kemudahan akses teknologi kita bisa ngechat siapapun, dimanapun, kapanpun. WA tinggal WA, DM tinggal DM IG. Bisa jadi perselingkuhan tuh bisa mudah didapat dari situ. Pantes Generasi sekarang tuh. saya suka lihat notif bapak ngechat. Itu makan mie sambil ngechat maksudnya. Iya. Waduh. Dari Aldi sendiri nih. Ya, Aldi sendiri. So, yang udah punya pasangan gitu. Gimana sih? Sekali perasaan? kan Kan nih, mana yang lama kan ya? Apanya nih? Singlenya? Oh, 7 tahun. 7 tahun kan. Sekarang pacaran udah jalan berapa? Mau setahun, Bang. 1 tahun. Wow. Ada shocknya nggak sih? Ya banyak lah, maksudnya kan tadinya tuh kita sering dengar dari teman-teman, oh kalau masalah gini, kalau masalah gini gitu. Teori mah pinter, mau dites juga lulus. Tapi kalau menjalaninya dari nol, kita kayak bodoh lagi aja sih pas ngejalanin, maksudnya. Ya, tapi memang itu sangat berpengaruh ya ketika ada ilmu dari teman-teman yang udah punya terus yang ngejalanin. Ya ada 1-2 momen itu membantu gitu. Tapi mostly tidak membantu. Contohnya nih contoh. Wah, jangan lah Pak. Ada perbedaan nggak sih namanya kehidupan gitu? Beda banget. Apa tuh? Apa yang paling kerasa gitu? Enggak, yang paling kerasa kenapa saya begitu yakin ya. Ya ini yang saya rasa ya. Itu karena dia merubah saya jadi lebih baik. Itu sih yang paling. Siapa? Iya, beliau adalah. Siapa? You know who lah. Kalau disebutin nanti muncul. Tadi juga nelpon ngomongin ya. Takut ya? Nggak takut, respect. Bos, respect. Takut ya kebongkar semua ya? Nggak tahu. Ya itu sih, maksudnya. Ya tadi sih balik lagi ketika udah ada dan menghadapi itu bukan lebih ke menakutkan kali ya menikah tuh, tapi lebih ke ya jadinya tuh ya benar kata Randy gitu, ya kita jalanin aja. Takut terkait mah pasti ada ya, maksudnya pikiran kita pasti akan membawa ketakutan. Iya, pasti. iya, iya. Ada aja gitu. Ada aja, nggak akan ada habisnya gitu, tapi gimana kita ya mau, ketika kita mau ya balik lagi, semua juga ketika kita mau tuh akan bisa kok gitu. Yakin Luar biasa. Alhamdulillah Habibie. Harus yakin, masya Allah. betul, yakin. Ya gitu sih.
Bapak juga kan lagi ada nih kan. Wah, ya lagi diproses lah. Sama Incu. Nikahin Incu. Nikahin cucu. Enggak dong, nggak boleh dong. Cucu sendiri masa. Saya bukan Nikah belum cucu udah. Kamu udah tahu kan? Apa? Ini cucunya. Oh bukan, ini bukan cucu cicit gitu ya? Ini udah tahapan jangka waktu. Nah, dari Om gimana Om? Ada ini nggak ada apa gitu pikiran dari stigma yang sekarang lagi bertebaran? Nah, sama nih ada berita satu lagi nih. Karena banyak dari kita juga kan yang ngerasa mungkin rumah tuh untuk generasi-generasi kita tuh kayak bisa, tapi kita perlu menghabiskan berpuluh-puluh tahun gitu kan. Bahkan tadi kita sempat ngobrol juga kan katanya Om juga dengar tuh apa yang 40 tahun tuh? Ya, yang program, yang rencananya itu jadi program barunya Pak Prabowo. Jadi 40 tahun kalau kita mati di tengah-tengah gimana? Terus lagi jadi kubur, kubur mimpinya saja. Cuy jangan kayak gitu cuy. Oh iya. Mana gimana sih? Nah ini kan udah jalan berapa proses tahun lah. sekarang? Belum kerasa ya? Nggak kerasa. Ya kerasa ya nggak nyicil ya. Sama orang lain yang sendiri. Abi nyicil bro. Nah gimana tuh? Pas suka dukanya naon, Bray? Nggak tahu sih. Karena dulu orang tuh nggak punya tanggung jawab. Gitu. Oke, berarti dari awal mula mana punya niatan kenapa gitu? Iya, karena orang memang nggak punya tanggung jawab. Orang tuh harus ada pressure gitu. Jadi nggak punya cicilan gitu, pengen punya lah. Nggak punya pressure gitu. Ini apa ya cicilan nggak ada, nikah encan, bener tuh? Ya. Gitu. Terus ya udah deh. Karena terus orang ngelihat nih dari rumah, aduh biliknya nggak ada ambil. Kayak token itu. Ayo kira. Terus dan akhirnya Dan pada akhirnya ya udahlah aing putusin aja biar orang punya tanggung jawab ternyata. Tapi memang efek sih ketika orang pada akhirnya pernah struggle aja. Ya walaupun pas baru lolos cicil rumah tidak ada kerjaan kan Anda. Iya benar. kita kumata. Ya Jadi setiap tabungan habis. jadi nabungnya ke rumah sekarang mah. Bagus. Ya nggak apa-apa. Kayak gitu sih. Ya gitulah, sedih sih. Tapi kan sekarang udah ada dong kerjaan. Alhamdulillah, bro. Sekarang mah, tapi sebenarnya sempat kemarin tuh sempat Depresi. enggak sih depresi anjir. Emang kalau misalkan orang nggak punya cicilan pada saat itu, jikana orang bakal cicing wae gitu terkait gawe gitu. Gitu Karena ada pressure, jadi iya mau di ngomong, tabungan bener. jikana ini lumayan ya gitu. Dan cicing lahnya. Nah, aya pressure ternyata wow. Tapi lumayan sih biar orangnya punya tanggung jawab gitu. Dan Sebelum terlatih orang juga ya. terlatih ketika orang menikah gitu. Misalkan kan ya nah ibaratkan juga imah teh pamajikan orang. Pamajikan orang istri orang. Misalkan istri itu ya harus dinafkahin gitu. Nggak mungkin kan langsung misalnya orang Keplak aja. nggak punya uang ya udah cium. Kan nggak bisa kan? Cina, waduh udah kenyang nih cina. Yang dengan ciuman gitu. Kenyang di cuntang. Aduh, ini udah enak cina dagingnya. Daging hangat. Nah, mungkin ya menarik banget nih bahasan dengan dia Borgata lagi ya. Tiba-tiba muncul. Ya gitu sih, semoga kita bisa memberikan sedikit informasi yang mungkin bisa membantu untuk jadi kita berpikir lebih baik mungkin atau malah lebih buruk. Masa iya. Sebenarnya gini sih, Gimana untuk gitu? yang nonton podcast ini tidak ada ilmu. Mudorot ini mudorot. Ajak mudorotnya tidak ada ilmunya. Ngapain? Ya gitulah, mungkin ada pesan dulu nih, pesan dari Om gimana? Closing statement. Closing statement.
Kalau kata Ahmad Dhani hadapi dengan senyuman. Kalau Ahmad Dhani gimana? Kita pakai mobil lokal. Dan Randy Kata Ahmad Musadek. perang. Kata Randy gimana Randy? Ada pesan dan kesan lain atau closing statement juga? Lagu Monita Tahaleyama memulai kembali kehidupannya. Aduh. Mulai kembali reinkarnasi dia. Kalau apa tikus sekarang tikus. Dari Dorit. Ya paling gitulah, semoga bisa memberikan barokah untuk kalian semua. Dan juga kalau misalnya ada topik yang kalian ingin bahas, bisa hit juga di komen ya. Bisa di Instagram juga, di apa? Instagram apa? Podcast Rabu Malam. Setiap Rabu malam kita akan menyediakan video-video yang mungkin bisa membantu kalian untuk jadi pusing. Jangan ditonton. Save kuota kalian. Sekuater. Kurang. Buat Oke, thank you semuanya udah nonton. Thank you banget buat Om Farhan, rumahnya bagus banget. makasih banget. Hari ini kita syuting walaupun sedikit lupa lighting dan banyak yang nggak ketik. Dan banyak pulangnya. Dan kita juga nodong ombak di sini. Thank you juga buat Randy udah mau jadi bintang tamu kita. Bintang apanya? Ini mah di cameo, dan Bintang kehidupan ini. bintang bete. Bintang sobol. Tinggi banget semuanya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share semuanya ke teman kalian. Kalau ada topik-topik yang mau dibahas, boleh banget komen di bawah. Ada yang mau join lagi, boleh banget. Kita bakal usir kalian. Yaudah, itu aja ya, bro. Oke, Oke, thank you. thank you semuanya. Bye. Ciao. Ciao.